Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Rabu Abu. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Jumat 4 Maret 2022 merupakan hari Jumat pertama. Misa akan dilaksanakan pukul 5 sore, diawali dengan ibadat jalan salib pukul 4 sore dengan petugas Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto, Kor Lingkungan Santo Stefanus, Santa Agatha dan Santo Dominikus, Organis Saudari Febrina, Lektor Ibu Maria Murwati, Miss Dinar, Adit dan Mario, hiasan altar, tim tata altar, non-liturgi lingkungan Santo Gregorius. Misa hari Minggu Prapaskah pertama akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Maret 2022 pukul 5 sore dengan petugas Kor Lingkungan Santo Gregorius, Dirijen Ibu Lucia Kristiani, Pemazmur Ibu Magdalena Rahayu, Organis Saudara F. Ekbowo, Lektor Ibu Justina Suprapti, Miss Dinar, Anora dan Tere, Prodiakon Bapak Antonius Hari Adi dan Bapak Stefanus Suyanto, hiasan altar, tim tata altar, non-liturgi lingkungan Santo Stefanus. Akan diadakan kerja bakti bagi bapak-bapak untuk memindah batako ke Taman Doa Regina Pacis Gumuk Wayang pada hari Minggu 6 Maret 2022 pukul 8 pagi. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 479. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat sore semua. Selamat sore. Kita hari ini memasuki masa Prapaskah dengan akan menandai diri, menaburkan abu di kepala kita.
Masa Prapaskah adalah saat yang paling tepat untuk menjawab seruan rahmat Allah. Jawaban tersebut selayaknya diwujudkan di dalam sikap tobat yang disertai niat yang ikhlas dan diungkapkan di dalam tindakan, entah itu puasa, amal kasih maupun doa-doa. Sikap hidup terbuka Tuhan pun hendaknya selalu diusahakan, karena Dialah satu-satunya Allah yang benar dan setia menepati janjinya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai masa puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah saat inilah saat perkenaan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, 28 tahun saya menjadi imam itu belum pernah menangis di altar atau di mezbah seperti bacaan dari kitab Yoel tadi. Para imam hendaklah menangis, tapi saya belum pernah menangis. Yang kedua, Injil tadi, kalau puasa minyailah rambutmu. Saya juga tidak pernah meminyai rambut karena tidak punya kebiasaan rambut diminyai. Saya punya teman bruder itu malah kalau minyai rambut itu pakai jelantah. Sekarang tinggal di Banyumanik, jadi nek jejer ki rasane apek gitu. Tapi katanya menjadi sehat. Soalnya wong liya rada nyedak. Apalagi Covid seperti ini. Dua hal itu yang tidak saya lakukan. Ya menangis pernah, menangis tapi bukan konteksnya di depan mezbah seperti ini. Kalau Jumat suci mungkin ya, atau juga selesai pengakuan itu masih mungkin. Ya. Yang menarik bahwa rumusan Yoel mengatakan, ini bukan Yoelnya Mas Tatak ya, tapi ini Yoel ya, bukan Joel tapi Yoel. Itu bahwa koyakkanlah hatimu. Saya membayangkan bagaimana mengoyakkan hati. Kalau mengoyakkan pakaian itu kan nyobek,
koyak, dikoyak itu disobek. Kalau hati disobek terus gimana? Ya, nggak usah nunggu prapaskah, puasa sudah bisa. Kalau orang patah cinta, patah semangat, itu kan hatinya terkoyak. Ya, orang yang jengkel dengan orang lain tuh hatinya juga kempropok. Ya, maka sosok tekan numbun-numbun gini gitu. Ini arnesu lagi ini bisa cedut gini. Tuh. Ini mengoyakkan hati, saya lebih menangkapnya bukan kok hatinya dikoyak-koyak, tetapi bagaimana kita merenungkan di dalam hati perasaan kita mengenai warta untuk bertobat itu. Mengoyakkan hati artinya membuat hati kita lebih tergugah untuk melihat kemurahan hati Allah. Jadi prapaskah itu kesempatan bagi kita untuk merenung bahwa Allahku ternyata murah hati, Allahku penuh belas kasih, Allahku itu pengampun. Saya merenungkan masa prapaskah seperti itu. Maka kalau dikoyakkan hatinya, lalu aku juga seperti Allah. Bagaimana aku bisa hadir sebagai pribadi yang pengampun, yang murah hati, yang mudah berbelas kasih. Kalau puasa tidak makan, tidak minum itu gampang. Tapi bagaimana kita sendiri mengalami begitu sulit untuk mengampuni, untuk bermurah hati, ya, untuk berbelas kasih. Tidak setiap saat kita bisa. Menarik pula bahwa Santo Paulus mengajak kita bersama umat di Korintus bahwa kita ini siap untuk didamaikan dengan Tuhan. Ia yang mau menerima risiko dosa meskipun tidak berbuat dosa, karena solider dengan kita. Maka kita diharapkan oleh Santo Paulus untuk tidak menyia-nyiakan rahmat. Rahmat itu gratia. Kalau di dalam teologi rahmat itu yang disebut rahmat adalah Kristus sendiri. Wahyu, pemberian diri, bukan ilham, tetapi wahyu itu pemberian diri Allah, dan itu nampak dalam gratia yang berwujud Kristus Yesus itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, apa yang diminta Tuhan kepada kita saya kira juga jelas. Tidak usah kita merasa harus menampilkan apa yang kita buat. Nek perlu nanti wong liya ki nuduh dhewe ra poso, itu ndak masalah. Saking dene le poso ora ketok. Sedekah juga ndak usah. Ada orang yang begitu mudah membanggakan diri. Nek ra ana aku ya ora mlaku. Sapa to sing berjasa ning ngablak ki? Paroki ini. Sapa to nek ora ana aku lah ora mlaku. Kur nek dirijene ora aku sapa? Ayo. Ini seolah-olah merasa bahwa nek ora ana aku ora. Itu meninggikan akunya sendiri. Maka kita diminta untuk jangan sampai lah, ya. Wong saya aja sebagai romo selalu berusaha kok ini iso iki aku ora ketok romo. Gitu? Dan saya berhasil beberapa kali, ya. Rasa diketok-ketokke dumene romo njur begitu kula nuwun saya romo. Rupamu iki, ya. Jadi seolah-olah bahwa harus diketok-ketokke, ya. Ya. Saya beberapa kali mengalami dikira tukang kebun, gitu. Pak romone wonten, oh nggih wonten tenggo sekedap. Gitu. Begitu ngerti ya cengingas-cengingis kae. Itu kesinan ternyata romone pancen rambut jaji rupane. Tidak usah merasa bahwa harus ditinggikan, ya. Karena kalau orang sudah apa-apa harus dilihat bahwa akunya, lalu dapat upahnya di situ. Padahal Allah kita bukan Allah yang tipenya minta dihormati, minta dipuji-puji dengan aneka macam yang kelihatan itu. Tapi kalau kamu berdoa silahkan masuk kamar,
lalu berdoa. Maka kita masing-masing diharapkan kalau masuk kamar itu artinya apa? Pribadi sekali dengan Tuhan, ya. Pribadi. Kalau pengantin disuruh keluar dari kamar, pengantin laki-laki lalu pengantin perempuan tadi dari tempat tidur apa beda ya? Kalau yang laki-laki dari kamar pengantin, yang perempuan dari kamar tidur. Aku radeng ya. Tidak tahu Bapak Ibu yang pernah ngalami jadi nganten itu dong ora karepe sabda Tuhan ini ya. Tapi artinya apa? Bahwa kita diharapkan untuk berani meninggalkan segala yang katakanlah tadi harga diri, kenyamanan, kebahagiaan itu bukan yang perlu kita nomor satukan. Tapi relasi pribadi, intensitas hubunganku dengan Tuhan itu yang paling utama. Maka jangan heran kalau masa prapaskah itu sing biasanya ora tau jalan salib ya saiki jemuah jalan salib. Liyane ya jalan-jalan. Lalu bisa juga pertemuan APP. Sing biasanya ibu-ibu nek blonjo ora tau nyisihke nggo kotak APP ya saiki kepeksa. Gitu. Bapak-bapak, anak-anak ya. Jadi olah rohani diwujudkan secara materi juga bisa. Tapi jangan sampai menomorsatukan yang materi sehingga yang rohani justru menjadi kurang. Maka nanti silahkan kesempatan-kesempatan olah rohani itu bukan dipahami sebagai ini kewajiban mangsa prapaskah, tapi ini kesempatan. Jadi beda, orang melihat sebagai kesempatan dan kewajiban. Kalau kewajiban ini namanya kepeksa. Wah jemuah jalan salib pas udan nih, ya wis rasa mangkat. Tapi kalau orang yang sungguh merasa ini kesempatan, ya wis lehku jalan salib mulai saka ngomah, saka kudanan. Jadi kudanan ki berhentian ke berapa? Di tangan gereja ki wis kayak Pak Budi langsung berhentian 12. Jadi sesuk mulai saka mriki nggih. 1 2 bener ta nggih? Mriko 1 nggih. Ora dina mriki 1 2 3. Nggih Pak Budi sesuk mulai mriki nggih. Kemarin diwala-wali dadi kleru nggih. Cucuk 12. Memang jalan salib tidak harus 14 nggih. Saya dulu waktu di seminari juga pernah Romo Rektor ngendika kowe sembahyang salib, jalan salib sing berhentian 5, 7, 9. Napa niku? Yesus jatuh 1, 2, 3. Jadi ngrumangsani dosane ya pas. Nanti yang pas jatuh wae, gitu. Rosario ya rasa kudu pira 50. Maka saya itu kadang sedih nih ada orang yang le sembahyang rosario kokean rumangsa salah atau kurang G8 kok langsung kemuliaan. Ya wis ben nek aku ngono wae to. Luwih cepet ngirit. Karena rosario itu kan dipakai untuk merenungkan peristiwa. Jadi kalau orang 8 kali sudah bisa merenungkan ngopo dadak 10. Wong kula we mangan rasa dadak dimamah iso kok. Gitu. Itu. Ya. Meskipun sejarahnya beda, nggih. 50 itu karena Mazmur. Jadi kalau rosario itu yang betul itu 3 peristiwa sehari. Ya. Ada 150 Mazmur. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita juga diharapkan oleh Tuhan hari ini melalui sabdanya supaya kita dilihat Bapa yang melihat yang tersembunyi. Maka mari kita memasuki masa prapaskah dengan semangat pertobatan, tapi bukan pertobatan dalam tanda kutip takut, tapi melihat kesempatan. Jadi kalau ada Ekaristi harian, kesempatan
aku ada kerja bakti besok minggu, kesempatan. Aku ada kolekte, kesempatan. Gitu. Omone, aku ada tugas kur, kesempatan. Gitu. Kayak Joel itu loh, aku tuh seneng kalau tugas kur karena mesti dapat ayam geprek. Jadi ada sesuatu yang dinanti, gitu. Meskipun tidak harus ayam geprek, gitu, tapi ada sesuatu. Nah, pertobatan masa prapaskah kita itu juga menjadi kesempatan. Aku pasti mendapat sesuatu. Seperti surat gembala kemarin toh, kalau bisa tiap Jumat mau sesirik atau pantang silakan. Ya. Jadi hidup buah dari prapaskah itu setelah Paskah nanti kita mengalami kebaharuan. Apalagi temanya kan bela rasa, pengharapan. Apa ojo nganti nanti setelah selesai Paskah malah urip kita wonge pesimis, jelekutis, ya. Kono apa-apa males, ya. Terus le ngrenung bela rasa karo memberi pengharapan ning endi? Kok malah gawe mangkel wong liya. Ya. Jadi jangan sampai nanti umat ngablak setelah prapaskah angger sithik-sithik jelei aja nganti ning. Nah, aku seneng. Nah, aku semangat. Nah, nek perlu uripe mon tak mantuk. Nah gitu. Bergairah, ya. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu semua kita diharapkan semangat dalam berpengharapan dan juga saling berbela rasa sehingga saling mendapat pengharapan. Mari kita lanjutkan dengan mohon pemberkatan Tuhan untuk abu yang akan kita tandakan pada dahi atau kepala kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Allah, ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putramu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Amin.
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Marilah kita sampaikan doa umat. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Bagi gereja, semoga Bapa mendorong gereja bertobat
dan membaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon. Nama umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rejeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi diri kita, semoga Bapa menggerakkan hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan, dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan orang. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan korban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau mengendaki kami mengucap syukur kepadamu,
supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Berkatilah pula umat-Mu yang memasuki masa Prapaskah, supaya sungguh bisa menjalani masa Prapaskah dengan sukacita, dengan penuh rahmat dan berbuah pada Kristus yang bangkit di Paskah nanti. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu,
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian serta umat Tuhan semuanya, kiranya dalam memasuki dan menjalani masa Prapaskah ini selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.